Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang 4 hal amalan penghapus dosa. Jadi sebagaimana kita ketahui, setiap manusia pasti memiliki dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Ya, anak kecil. Nah, kalau anak kecil belum dicatat oleh malaikat, belum dicatat kebaikan keburukannya, tapi sebagai latihan. Tapi kita yang sudah dewasa semuanya pasti memiliki dosa. Makanya ada beberapa amalan yang dapat menghapuskan dosa. Yang pertama adalah taubat. Kenapa? Taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penerima taubat. Kalau jenengan taubat itu apa? Kapok. Orang maning-maning. Ayo tuh taubat sambel. Taubat sambel tulis siki kepedesan. Wah, kapok aku ngesuk orang maning-maning. Ngesuk langkah sambel. Goleti sambel deh sambelnya ge bengi. Gobar mangan pedesan maning kaya gue. Pedes temenan. Jadi ini taubat itu kita mohon ampun, ya Allah ampunilah dosaku. Karena Allah itu Maha penerima taubat, maka tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi ini jemaah sekalian yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan senantiasa istighfar, astaghfirullahaladzim. Beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, kata Allah dalam surat Nuh ayat 10. Maka kita sering-seringlah membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, proses seru-seru, Allah Maha mendengar, intinya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini dengan kita beramal soleh, karena sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Yang demikian itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat dalam Al-Quran surat Hud ayat 114. Jadi nek kula jenengan sami nate gawe dosa, nate berbuat salah, nate berbuat khilaf, sing ngakeh-ngakehi amal soleh. Jadi ibaratnya jeglongan-jeglongan kae ditambal karo aspal sing apik, utawane mestere sing pada bolong ditambal karo semen. Nah, perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan buruk atau perbuatan dosa. Maka ini yang ketiga, jemaah sekalian, kita berusaha untuk beramal soleh sebagai penebus, sebagai kafarat, sebagai penghilang dari dosa. Kalau dosa kita tidak pernah berbuat atau beramal soleh, maka dosanya terus menumpuk. Jemaah sekalian, tidak ada dosa besar kalau kita mohon ampun, dan tidak ada dosa kecil kalau kita tidak pernah minta ampun. Maka ini hendaklah kita senantiasa bermohon kepada Allah, ditindaklanjuti dengan beramal soleh. Lalu yang keempat ini jemaah sekalian,
Di antara penghapus dosa kita adalah kita ini sabar dalam menghadapi musibah. Jadi orang yang ditimpa musibah kemudian sabar, itu dia akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim berupa duri atau semisalnya, melainkan dengannya Allah mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Jadi kula jenengan sami nek ketiban lara, ketiban musibah, kenang coba sekang ngaring Gusti Allah, nek golek jalani sabar niku insyaallah dosa-dosane di ngapura. Sabar gue kawit awal, begitu ada musibah wis sabar, untuk sabar nanggon keri-kerian. Nah niku. Makanya kula jenengan sami berusaha sabar dalam menghadapi musibah. Maka dalam hadis Rasulullah tadi saya sampaikan, kemudian dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah, misalnya suatu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau jenengan sami nuju-nuju laran, nuju-nuju mriyang singkon pada sabar. Karena itu diantaranya adalah sebagai penghapus dosa kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kosok wangsule sebaliknya nek ora sabar dosane malah tambah. Wis ditimpa musibah, wis lara, wis ora kepenak, malah dosane tambah. Karena apa? Karena kita tidak bersabar dalam menghadapi musibah. Semoga kita terhindar dari musibah, bencana yang menimpa kita, dan kalaupun menimpa kita bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kula jenengan sami termasuk innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, inilah diantaranya 4 hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, dan masih banyak yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima ampunan, menerima taubat kita, dan kita dibersihkan dosa-dosanya. Syukur nanti setelah Ramadan bagaikan bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.